Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel pembelajaran Technopreneurship. Di channel ini kita akan saling berbagi tentang metode-metode membangun satu bisnis startup, serta bagaimana mengelola satu industri, satu perusahaan, atau satu bisnis. Hari ini kita akan mulai dengan modul kedua tentang Technopreneurship ini. Di modul kedua ini kita akan mempelajari bagaimana tahap awal membangun satu bisnis rintisan atau satu startup bisnis, lebih dikenal sebagai startup bisnis. Ada beberapa komponen yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bagaimana kita membangun satu ide, membangkitkan satu ide, kemudian bagaimana kita membuat satu model bisnis, kemudian kita melihat sebesar apakah size opportunity dari bisnis rintisan yang akan kita bangun. Kemudian terakhir adalah bagaimana kita mengembangkan calon konsumen kita atau customer development. Pada video kali ini kita akan bahas terutama bagaimana membangun satu bisnis model, sedangkan pada pembangkitan satu ide bisnis itu nanti kita akan bahas dalam satu sesi tersendiri karena ini membutuhkan pendalaman yang lebih jauh gitu ya. Nah, bagaimana membangun satu bisnis rintisan atau how to build a startup business. Pertama tentu kita akan bertanya apa yang dimaksud dengan bisnis startup. Ini adalah satu istilah yang sudah sangat fenomenal, sudah sangat memasyarakat, bahkan di kalangan milenial itu rasa-rasanya sebagian besar punya keinginan atau punya mimpi untuk membangun sebuah bisnis startup, gitu ya. Nah, per definisi, bisnis startup adalah satu organisasi temporer yang dirancang untuk menjadi model bisnis yang dapat diulang pada skala yang lebih besar. Artinya bahwa organisasi ini bersifat repeatable, tentu saja organisasi bisnis ya, bersifat repeatable dan scalable. Ya. Jadi model bisnisnya itu bisa kita ulang, serta kita bisa buat dalam skala yang lebih besar. Jadi kata kuncinya adalah ada pada repeatable dan scalable. Nah, startup, satu bisnis startup itu ditujukan untuk menjadi sebuah perusahaan. Nah, ini bisa Anda baca nanti dari bukunya Bob Dolf, gitu ya, tentang bagaimana membangun satu bisnis startup. Nah, ada beberapa tahapan kalau kita perhatikan dalam membangun satu bisnis startup. Yang pertama adalah bagaimana kita menggenerasi atau membangkitkan satu ide bisnis. Nanti akan ada satu topik sendiri tentang bagaimana membangkitkan satu ide bisnis ini. Ya, sesudah ide bisnis itu muncul, kemudian kita buatkan satu model bisnisnya, gitu ya. Apakah ide ini akan memiliki peluang yang visible untuk menjadi satu bisnis startup, betul atau hanya hanya sekedar merintis bisnis saja, gitu ya, yang tidak punya kemampuan untuk repeatable ataupun untuk scalable. Jadi kata kuncinya dari bisnis rintisan adalah bahwa dia nanti bersifat bisa kita ulang serta skalanya bisa kita perbesar. Nah, itu dari mana kita dapatkan? Dari gambaran awal akan kita dapatkan nanti pada saat kita membuat satu model bisnis. Nah, sesudah membuat satu model bisnis, nanti kita akan perhatikan bagaimanakah peluang dari ukuran model bisnis yang akan kita kembangkan ini. Di sini akan terjadi proses iterasi, begitu tidak langsung jadi, tetapi akan ada iterasi di sini bolak-balik, akan ada perbaikan kembali model bisnisnya, kemudian kita cek lagi apakah size of the opportunity-nya ada, gitu ya. Kalau sudah ada, baru kemudian kita masuk ke tahap berikutnya adalah customer discovery. Di tahapan model bisnis, nanti kita akan lihat bahwa kita harus memperhatikan, yang pertama perhatikan value proposition, apa itu nanti kita akan bahas. Yang kedua adalah siapa segmen konsumennya. Nah, segmen konsumen ini nanti kita akan perdalam pada tahapan yang namanya customer discovery atau menemukan siapa calon pelanggan kita. Calon pelanggan kita adalah orang yang memiliki kebutuhan terhadap produk yang kita tawarkan, gitu ya. Itulah customer discovery. Nanti akan ada tahapan-tahapan bagaimana kita menemukan calon customer kita.
Nah, sesudah kita temukan calon customer-nya, maka kita harus lakukan validasi apakah betul customer yang kita temukan itu, kita targetkan itu adalah memang valid. Artinya valid, dia akan punya skala yang besar, gitu ya, akan scalable tadi, akan punya kebutuhan yang besar terhadap bisnis kita, gitu ya. Nah, ini tahapan-tahapan dalam kita membangun satu bisnis startup. Nah, kalau kita bagi dari tahapan-tahapan ini, dari mulai tahap mengembangkan ide sampai dengan kita menguji apakah size-nya itu bisa scalable, diperbesar skalanya ya ataukah tidak, itu kita kelompokkan sebagai bagian dari teori ya, teori dari kita mulai membangkitkan ide, membuat satu model bisnis sampai kita mengukur seberapa besar calon konsumen kita gitu ya, seberapa besar pasarnya. Nah, dari tahapan size of the opportunity, kemudian customer discovery dan customer validation, ini lebih kepada tataran praktis. Jadi seperti yang disampaikan di modul 1 bahwa kewirausahaan itu adalah satu seni gitu ya, dan juga sekaligus satu pengetahuan, satu ilmu, satu disiplin ilmu. Kita selain paham juga harus terampil. Nah, terampil itu nanti akan kita peroleh dari proses praktis ini ya. Jadi sekali lagi ada dua tahapan, ada di tataran teori dan ada di tataran praktis gitu ya. Nah, untuk yang di tataran praktis ya, dimulai dari insight nih. Ya, dari insight tadi pengembangan ide tadi yang tadi sudah muncul di sini di awal di pembangkitan ide, nanti pada saat akan customer discovery ini akan kita uji kembali ya ide-ide ini, kemudian kita buat satu hipotesisnya gitu ya, sudah hipotesis tentang model bisnis kita tadi, kemudian kita lakukan eksperimen itu adalah kita menguji produk kita kepada calon konsumen. Nanti ada tahapan-tahapannya. Ya, kemudian kita lakukan proses sales ya, tes dengan melakukan sales terhadap calon konsumen kita, kemudian nanti kita lihat lagi apakah itu sudah mencukupi atau tidak. Kalau sudah mencukupi, kita masuk ke tahap customer validation untuk kemudian di tahap berikutnya ini akan menjadi satu bisnis startup. Ya, begitu. Nah, referensi yang akan kita pergunakan untuk tataran teori dari mulai pembangkitan ide, kemudian pembuatan satu bisnis model, sampai kita menguji atau mengukur seberapa besar pasar yang ada di bisnis yang akan kita kembangkan ini, kita menggunakan referensi yang saya sebut di modul 1 juga sudah disebutkan. Ini adalah teorinya dari bukunya Alexander Osterwalder dan Figner, Business Model Generation. Nah, ini akan kita bahas nanti setiap chapter dari modul-modul di Business Model Generation ini. Nah, kemudian untuk tahapan praktis, ini kita akan menggunakan The Startup Owners Manual. Ya, ini dari Bob Dorff gitu ya, dari bukunya Bob Dorff. Jadi ada dua referensi yang akan kita pakai, yaitu Business Model Generation di tahapan teori, di tataran teori, dan di tataran prakteknya adalah The Startup Owners Manual. Nah, masuk ke model bisnis. Jadi dalam buku yang tadi disebutkan, ya, Business Model Generation, ada satu startup bisnis ini kita bagi ke dalam 9 blok. Ya. Berangkatnya dari mana? Berangkatnya adalah dari segmen pelanggan kita. Gitu. Jadi segmen pelanggan. Segmen pelanggan kita itu kita punya produk, ya, sesudah kita punya ide, tadi di pembangkitan ide kita itu produk dari ide kita itu akan ditujukan untuk segmen pelanggan siapa, ya. Jadi ini nomor 1, segmen pelanggannya kita tentukan dulu. Produk kita itu, produk yang dihasilkan dari ide yang kita bangkitkan itu akan membantu menyelesaikan problem di konsumen yang mana, yang kita sebut sebagai segmen pelanggan. Yang kedua, blok yang kedua adalah proposisi nilai, ya. Proposisi nilai ini adalah nilai-nilai apa yang kita tawarkan kepada segmen pelanggan kita yang tidak ditawarkan oleh produk-produk lain. Ya, jadi di proposisi nilai adalah keunikan dari produk yang dibangkitkan dari ide kita tadi.
keunikan produk kita apa, sehingga konsumen akan cenderung memilih produk kita dibanding dengan produk yang lain. Ini adalah proposisi nilai. Nah, kalau kita sudah tahu keunikan produk kita ini apa, nah, yang ketiga adalah bagaimana kita menyalurkan produk kita ini ke calon segmen pelanggan kita. Ya, ini kita sebut sebagai channeling atau salurannya. Ini adalah blok yang ketiga. Nah, kalau sudah ketemu, apakah akan secara online, misalnya salurannya itu secara online ataupun secara offline, ataupun hibrid antara online dan offline. Kalau sudah ketemu, pelanggan sudah menerima produk kita, maka kita yang masuk ke dalam blok yang keempat. Bagaimana kita menjalin hubungan dengan pelanggan. Ya, ada engagement dengan pelanggan. Supaya apa? Supaya mereka benar-benar terbantu dengan produk kita dan akhirnya akan melakukan repeat order. Ini adalah blok yang keempat. Ya. Nah, blok yang kelima ini kita tentukan sumber pendapatan dari keunikan produk kita yang dijual ke pelanggan tadi. Sumber pendapatannya apa saja? Kita sebutkan misalnya. Yang pertama dari sales tentu saja, begitu ya. Yang pertama dari sales itu nanti kita akan dapat margin, akan dapat profit. Yang kedua dan seterusnya kita juga harus bisa menentukan kira-kira sumber pendapatan selain dari sales itu bisa dari mana lagi. Ya, seperti itu. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya di modul-modul berikutnya. Nah, ini adalah blok nomor 5, sumber pendapatan. Kalau sudah masuk kita ke blok yang keenam, blok yang keenam adalah sumber daya penting. Jadi untuk bisa menghasilkan produk yang unik, yang memiliki proposisi nilai tertentu, dengan saluran tertentu sehingga sampai ke pelanggan dan pelanggannya engage dengan kita, gitu ya. Kira-kira sumber daya yang akan kita pergunakan apa saja. Ya. Yang keenam adalah sumber daya pentingnya apa, kita tuliskan. Kemudian masuk ke blok nomor 7. Blok nomor 7 adalah aktivitas kunci. Ya. Jadi untuk mendapatkan produk yang unik dengan proposisi nilai yang tertentu tadi, aktivitas kuncinya apa saja. Ya. Dan tentu saja sebagai sebuah bisnis, kita tidak bisa berjalan sendirian. Kita butuh yang namanya kemitraan. Ya. Siapa saja partner-partner kita, ya, strategic partner kita untuk bisa menjalankan satu model bisnis ini. Yang nomor 8 ini adalah kemitraan. Nah, kegiatan-kegiatan di blok nomor 6, nomor 7, nomor 8 ini adalah semuanya memerlukan yang namanya biaya, memerlukan yang namanya cost. Oleh karena itu kita hitung bagaimana struktur cost dari sumber daya kita, struktur cost dari aktivitas kunci kita, dan struktur cost kita membangun partnership dengan para vendor, para pemasok, atau dengan mitra-mitra kita. Kita tuliskan struktur biayanya seperti apa. Ya. Terakhir kita bandingkan apakah pendapatan yang kita peroleh dari model bisnis ini lebih besar dari struktur biayanya. Kalau lebih besar dari struktur biaya, maka bisnis sudah bisa kita masuk ke tahap berikutnya. Ya, kita ukur bagaimana size opportunity-nya. Tetapi kalau struktur biaya ternyata lebih besar daripada sumber pendapatan yang kita prediksi, maka sebaiknya kita tinggalkan model bisnis ini, kita cari model bisnis yang lain. Daripada kita nanti akan wasting time, akan menghabiskan waktu menggeluti satu calon bisnis yang sebetulnya sejak awal sudah bisa kita prediksi tidak akan menguntungkan. Ya, ini adalah model bisnis kanvas dari Alexander Osterwalder. Dengan kanvas ini, ya, dengan satu kertas ini, kita bisa bangun 9 blok sebagai alat bantu untuk menentukan apakah bisnis kita ini pada tahap awal sudah memiliki kelayakan atau tidak. Kalau dari tahapan ini memiliki kelayakan, maka bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tadi adalah size opportunity. Kita ukur apakah ukuran dari model bisnis ini bisa kita scalable-kan, bisa kita scale up, gitu ya, bisa kita perbesar atau tidak. Kalau iya, kita bisa masuk ke tahap berikutnya. Ya. Nah, ini sebagai satu contoh gitu ya, misalnya target pasarnya kita tentukan apakah bisnis to bisnis atau bisnis to consumers ya, dari produk kita ini, dari ide yang kita bangkitkan tadi. Kalau bisnis to bisnis bisa industrial product ataupun ke perkantoran ataupun ke segmennya pendidikan ataupun segmen pemerintahan.
Kalau bisnis to consumers, apakah segmennya profesional, umum, ya, kalangan hobi, atau mahasiswa, dan seterusnya. Ya. Ini adalah target pasar atau segmen pasar kita. Value yang kita tawarkan, value itu bisa bahwa barang kita ini lebih murah, boleh. Barang kita ini lebih canggih, yang tidak dipunyai oleh pesaing kita, boleh. Paling lengkap fiturnya, boleh. Kualitasnya paling bagus, bisa. Paling mudah digunakan, user friendly, bisa. Pelayanannya maksimum, bisa. Ketersediaannya selalu ada, bisa. Atau dari aspek garansi, atau dari aspek customize. Ya. Jadi produk kita bisa dipesan sesuai dengan keinginan konsumen. Silakan, bisa-bisa saja. Ya. Ini adalah contoh-contoh dari value yang bisa kita tawarkan, value proposition yang bisa kita tawarkan, sehingga menjadi satu keunikan dari produk kita. Jalur pemasarannya bisa lewat online ataupun lewat offline. Ya. Bisa dari tim sales, bisa buka toko online, pakai dealer dan sebagainya. Ya. Kemudian bagaimana kita mengengage calon pelanggan kita? Mungkin ada call center, mungkin ada membentuk satu komunitas tertentu dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian yang blok nomor 5, jenis pendapatan, tadi bisa yang utamanya ini dari margin, dari sales, dari profit, atau bisa juga sebagai komisi, ya, orang menyimpan di tempat kita dapat komisi, bisa juga subscription, ya, lisensi, sewa, dan sebagainya. Ya, dan seterusnya. Ini yang harus kita pertimbangkan, jenis-jenis pendapatannya dari mana saja. Usahakan bahwa model bisnis kita ini punya jenis pendapatan lebih dari satu, gitu ya. Jangan hanya mengandalkan dari sales atau margin dari sales kita. Kita pikirkan juga sumber pendapatan yang lain. Ya. Kemudian sumber daya bisa mungkin SDM-nya, gitu ya, atau fasilitasnya, atau modalnya. Dan aktivitas kuncinya bisa riset, produksi, pelayanan, pengembangan jaringan, dan sebagainya. Partner kuncinya bisa supplier, dealer, dan seterusnya. Ya. Struktur biayanya, mana yang fixed cost, mana yang variable cost, biaya produksinya kita hitung, biaya layanan kita hitung, marketing fee kalau ada, atau sales fee kalau ada. Ya. Nah, itu mungkin yang bisa kita bahas pada modul kedua ini, gitu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di modul yang ketiga.